Amerika Serikat menyasar pesisir selatan Iran, termasuk wilayah dermaga Syirik, Pulau Kashf, serta kota pelabuhan utama Bandar Abbas. Amerika Serikat fokus menyerang infrastruktur pertahanan, radar, situs rudal, dan pos-pos komando komunikasi taktis militer Iran. Militer Iran merilis serangan terbaru terhadap pangkalan Amerika Serikat di negara sekutu. Serangan rudal dan drone Iran menyasar tempat perlindungan dan hanggar pendukung Angkatan Darat Amerika Serikat di Kuwait. Kerusakan dampak serangan Iran di Kuwait juga terlihat di pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Iran membombardir pangkalan militer Amerika di sejumlah negara sekutunya di kawasan Teluk Persia. Serangan dilakukan usai pemakaman pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei. Anggota Dewan Kebijaksanaan Iran atau penasihat Mojtaba Khamenei, Mohsen Rezai, menegaskan bahwa Selat Hormuz lebih penting dari puluhan bom atom. Ia berjanji pemerintah Iran akan melindungi jalur vital energi global. Ia juga menekankan bahwa balas dendam adalah bagian dari jalan revolusi. Iran dan Amerika Serikat, saudara, sama-sama menyatakan penghentian gencatan senjata dan mulai serangan baru. Apakah dunia akan kembali tersandera jalur energi dunia yang jadi pusat konflik? Berikut cuplikan dialog bersama dengan praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Nah, harapannya tentu ada negosiasi, namun ternyata kita dipertontonkan dengan saling serang antara Amerika Serikat dan juga kini Iran mulai melakukan serangan balasan bertubi-tubi terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Iran. Pertanyaannya, apakah yang Anda baca, apakah perang ini akan eskalasinya akan lebih besar atau tujuannya akan kemana? Tujuannya pertama, kalau dilihat secara mikro dalam hal hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Iran, saya melihatnya ini bentuk bargaining baru oleh Iran maupun Amerika Serikat. Jadi bargainingnya bukan meja perundingan, tetapi kembali dalam format coercive bargaining. Jadi tawar-menawar, tapi dengan cara memaksa melalui jalur militer. Kalau dilihat dari skema yang lebih makro, kita bisa lihat konteksnya dalam hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara Teluk, kemudian Amerika Serikat juga negara-negara NATO yang menjadi sekutu dia untuk urusan pertahanan keamanan. Baru-baru ini kan juga ada pertemuan antara Rubio dengan negara-negara Teluk, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ya dengan negara-negara Teluk, kemudian juga ada NATO Summit ya, konferensi tingkat tinggi NATO di Ankara, Turki. Di situ saya melihat arah ke depan itu ternyata memang masih tetap pada penguatan jalur intervensi militer. Jadi artinya karena apa? Ada banyak deal yang dilakukan di NATO. Misalnya saja mereka ada kesepakatan untuk mendanai Ukraina lebih lagi untuk berhadapan dengan Rusia. Berarti ada status quo yang diciptakan untuk urusan militer. Kemudian juga deal dengan Turki sebagai tuan rumah, mereka akan mendapatkan dana tambahan untuk pengembangan Khan fighter jet. Kemudian juga mereka membangun satu bank multilateral yang diinisiasi oleh Kanada bagi negara-negara yang mau membangun defense industry, itu akan didukung lewat
jalur itu. Kemudian security assurance ya, jaminan keamanan untuk negara-negara Teluk itu juga masih akan ditingkatkan. Itu artinya Mbak Dina, kedepannya kita akan melihat lebih banyak tekanan-tekanan militer yang dilakukan oleh kedua negara, sehingga tidak menutup kemungkinan perang dari kedua negara ini akan kembali meledak. Ya, jadi Iran berarti harus mengantisipasi bahwa Amerika Serikat membaca cara Iran untuk meningkatkan harga ya, meningkatkan cost untuk perang, itu ternyata belum dianggap maksimal juga bisa menghentikan langkah Amerika Serikat. Dan justru makanya Iran kemudian bilang dengan tegas bahwa Hormuz akan dijadikan senjata nomor 1 sekarang, bukan lagi senjata nuklir saja. Berarti Iran mau nggak mau harus mengambil langkah koersif yang lebih lagi untuk menambah beban biaya buat Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Jadi pertanyaannya tentu wujudnya akan seperti apa ya? Ini juga berkaitan dengan membaca apa yang disampaikan oleh penasihat Mujtaba yang menegaskan bahwa sebenarnya posisi Selat Hormuz ini lebih penting daripada nuklir. Apakah ini bisa kita baca bahwa sebenarnya Iran sendiri siap melepas uranium, kemudian proyek nuklir, atau justru akan habis-habisan kali ini? Menurut saya akan lebih habis-habisan, dia akan menolak melakukan konsesi apapun. Jadi risikonya di sini memang kita kalau dari segi harga minyak misalnya ya, kita harus tahan lebih lama lagi nih. Situasi harga minyak sebenarnya belum membaik sama sekali. Dari segi logika ekonomi, sebenarnya Amerika Serikat juga tidak dalam posisi baik-baik saja. Tapi Presiden Donald Trump berusaha untuk konsisten kelihatannya dengan strategi bahwa cara intervensi militer itu adalah jalan keluar yang terbaik untuk berhadapan dengan Iran. Berarti yang konsisten itu yang harus kita hadapi, berarti kedepannya adalah konsisten melihat serangan-serangan ini akan semakin terbuka lagi. Baik, kemudian yang juga menarik adalah terkait dengan media Iran sendiri yang juga menulis soal sejumlah orang nih Mbak Dina yang jadi target balas dendam dari Iran, diantaranya ada Trump, Netanyahu, kemudian ada Macron juga di situ. Analisa Anda apakah ini hanya sekedar konfrontasi atau memang data yang bocor? Menurut saya ada data yang bocor ya, ada memang intensi dari pihak Iran untuk menaikkan tadi biaya untuk intervensi militer. Jadi kalau dibilang eye to eye, mata dapat mata begitu ya, maka itu yang kita lihat saat ini. Kemungkinan besar memang akan lebih tajam ya konflik ini. Nah ini yang tentu saja tidak kita harapkan begitu. Namun yang kita lihat adalah ada Kuwait, Bahrain, bahkan UEA juga dilaporkan jadi sasaran Iran. Eskalasi ke depannya yang menurut Anda akan dilakukan oleh Amerika Serikat seperti apa? Satu hal yang kelihatannya masih sulit ditolak oleh negara-negara sekutu yang saat ini menjadi penengah ya. Saya melihatnya peranan yang penting sebenarnya di sana. Karena kalau Pakistan, kita bisa lihat sebenarnya posisinya itu lebih pro kepada Iran. Tapi misalnya Qatar, kemudian Qatar dan satu lagi Turki misalnya, posisinya itu kan lebih masih ngayun gitu ya dengan Amerika Serikat. Dengan kondisi yang ada sekarang, sepertinya sangat sulit sebenarnya untuk Turki maupun Qatar untuk menolak inisiatif dari Amerika Serikat menyerang Iran kembali. Berarti risiko terbesar sebenarnya di hadapan lagi dengan negara-negara Teluknya pasti akan menjadi sasaran utama dari Iran. Terakhir Mbak Dina, jadi Anda membacanya ke depannya ini negosiasi damai akan semakin jauh? Kalau komunikasi antar negara saya kira masih tetap jalan, terutama oleh negara-negara penengah. Tapi karena sepertinya ada sesuatu yang memang tidak disampaikan ya oleh Amerika Serikat kepada negara-negara penengah. Dan dengan adanya presiden kali ini, sepertinya harusnya negara-negara penengah ini sudah bisa membaca. Yang konsisten dari Trump itu adalah ingin mengedepankan cara militer. Dan sepertinya negara-negara barat itu menyambut. Artinya memang penggunaan cara-cara militer, kemudian jalur militer ini bisa menekan negara-negara yang tidak punya senjata untuk lebih dalam lagi ya menderita dalam waktu-waktu ke depan. Itu yang harus diantisipasi. Kalau kata Anda tadi negara-negara di Timur Tengah kayaknya kurang punya power begitu untuk memediasi negosiasi ataupun perjanjian damai antara kedua negara. Menurut Anda Rusia, Tiongkok yang merupakan negara-negara besar yang punya pengaruh, mereka akan mengambil sikap yang masih sama? Poinnya sebenarnya mereka berusaha menawarkan.
Rusia dan Cina sudah bersuara ya, tapi tidak dapat sambutan juga dari Timur Tengah. Ini yang menarik memang dari Timur Tengah, sepertinya karena mereka sudah begitu terbiasa menerima intervensi asing di kawasannya, maka mereka sekarang melihat opsinya apa. Kalau terhadap China, mereka melihat bahwa China ini lebih tepat dijadikan partner untuk investasi dan kerjasama. Jadi bukan untuk menjadi pengganti pemasok militer di kawasan. Karena kalau berubah itu maka mereka juga sama buruknya ya akan berhadapan dengan Amerika Serikat yang tetap nggak mau kehilangan pengaruh di Timur Tengah. Rusia juga dipandang sebagai mitra yang lebih disegani, tapi jangan dibawa masuk lebih dalam dulu ke kawasan karena Rusia masih berhadapan dengan masalah di Ukraina. Kemudian yang menjadi sorotan adalah terkait dengan sebenarnya masalah di Amerika Serikatnya sendiri, selalu politik dalam negeri, kemudian biaya perang yang semakin membesar. Ini beberapa hal yang menjadikan Donald Trump nampaknya berpikir ulang untuk mencari exit strategis dari perang melawan Iran ini. Yang Anda lihat apa yang nantinya akan diambil oleh Donald Trump? Sepertinya Donald Trump masih melihat ada waktu between antara sekarang sampai midterm election, itu masih cukup waktu untuk dia melakukan sejumlah manuver. Dan yang dia lakukan, kalau saya baca dari perkembangan misalnya stok minyak ya yang ada di Cushing, Oklahoma, yang katanya itu kan menjadi satu indikator Amerika itu kuat atau enggak lah menahan harga minyak di dalam negeri. Itu intinya sebenarnya tetap lemah. Minyak di sana tetap kurang dari jatah yang seharusnya, kurang dari reserve yang seharusnya. Tapi berarti Donald Trump itu menganggap bahwa domestik di Amerika Serikat bisa menyerap juga biaya dari apa yang dia lakukan. Berarti memang Amerika Serikat atau publik di Amerika Serikat masih tetap harus mencari solusi sendiri di dalam negeri. Dan kita tahu juga dari segi Kongres kan masih sebenarnya sudah mulai menolak ya. Walaupun Trump ini kelihatannya masih mau memainkan kartunya bahwa dialah sebagai panglima perang tertinggi dan dia masih mau melakukan manuvernya. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore with this scum. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Artinya adalah eskalasi dominan yang dimana Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa bukan menjadi pihak yang kalah. Muncul kembali ya bahwa Amerika Serikat menggunakan strategi tekanan militer untuk mendapatkan deal yang lebih baik. مشهد الرضا قائد عظيم الشأن مجاهد شهيد. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore with this scum. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Artinya adalah eskalasi dominan yang dimana Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa bukan menjadi pihak yang kalah. Muncul kembali ya bahwa Amerika Serikat menggunakan strategi tekanan militer untuk mendapatkan deal yang lebih baik. مشهد الرضا قائد عظيم الشأن مجاهد شهيد. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore with this scum. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Artinya adalah eskalasi dominan yang dimana Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa bukan menjadi pihak yang kalah. Muncul kembali ya bahwa Amerika Serikat menggunakan strategi tekanan militer untuk mendapatkan deal yang lebih baik.
الشأن مجاهد شهيد. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore with this scum. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Artinya adalah eskalasi dominan yang dimana Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa bukan menjadi pihak yang kalah. Muncul kembali ya bahwa Amerika Serikat menggunakan strategi tekanan militer untuk mendapatkan deal yang lebih baik. حمية مشهد الرضا. قائد عظيم الشأن مجاهد شهيد. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore with this scum. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Artinya adalah eskalasi dominan yang dimana Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa bukan menjadi pihak yang kalah. Muncul kembali ya bahwa Amerika Serikat menggunakan strategi tekanan militer untuk mendapatkan deal yang lebih baik. حمية مشهد الرضا. قائد عظيم الشأن مجاهد شهيد. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore with this scum. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Artinya adalah eskalasi dominan yang dimana Amerika Serikat Iran kembali saling serang di tengah upaya lanjutan negosiasi damai. Iran bahkan menutup lagi Selat Hormuz. Trump mengancam akan membalas Iran lebih keras. Sengit, saling serang antara Iran dan Amerika Serikat. Iran memperluas serangan ke sejumlah target milik Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Qatar yang selama ini menjadi mediator perundingan juga tak luput dari serangan Iran. Langkah agresif Iran merespons gelombang serangan Amerika Serikat yang menargetkan militer Iran di berbagai lokasi pada Minggu waktu setempat. Sebagai balasan keras, Iran malah kembali menutup jalur pelayaran strategis yang menjadi urat nadi perdagangan energi dunia, Selat Hormuz. Intensitas saling serang itu mengancam upaya diplomasi keduanya untuk mengakhiri perang. Dalam nota kesepahaman damai sementara Amerika Serikat dan Iran yang disepakati 17 Juni lalu, termuat 3 poin, yakni penghentian operasi militer permanen, pembukaan Selat Hormuz, serta komitmen nuklir dan pencairan aset. Tak hanya operasi militer dan Selat Hormuz yang masih pelik, persoalan nuklir juga masih berada di jalan buntu. Iran menyatakan tak akan menyetujui inspeksi PBB terhadap fasilitas nuklir mereka. Iran menuduh Amerika Serikat telah menghancurkan nota kesepahaman dan hanya akan memenuhi poin kesepakatan damai selama Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama. ما اگر 14 بند یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم اجزای مختلفش رو آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه به نوعی مسله کردند. ما هم از اول گفتیم تعهد در برابر تعهد، ما مادامی تعهداتمون رو اجرا خواهیم کرد که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشه. در عمل هم نشون دادیم هر جا که طرف مقابل نقض کرد ما هم تعهداتمون رو اجرا نکردیم. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan lebih keras menyerang Iran sebagai balasan. We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. We did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. Di sisi lain, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap ingin mencegah Iran mengelola senjata nuklir. אנחנו מרסקים בשיטתיות את ציר הרשע והטרור האיראני שניסה לקדם את התוכנית להשמדת ישראל
באמצעות טבעת חנק של טרור שהוא פרס סביבנו. Menuju berakhirnya 60 hari masa gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, keduanya justru saling serang. Hal ini membuat masa depan perdamaian Amerika Serikat dan Iran secara permanen jadi buram. Amerika Serikat Iran saling melancarkan serangan, sementara itu Selat Hormuz kembali ditutup. Analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur bilang, poin terkait dengan Selat Hormuz ke kondisi sebelum perang belum tercapai. Sementara dosen ilmu politik Universitas Udayana Evata Filomeno menilai, Amerika tidak serius melakukan diplomasi dengan Teheran karena melakukan blokade ganda di Selat Hormuz. Dan berikut analisisnya. Ke Mbak Cempaka dulu, Mbak Cempaka, pasca Iran kembali menutup Selat Hormuz dan mengklaim menyerang pangkalan Amerika Serikat di Qatar dan Bahrain, bagaimana Anda menilai efektivitas serangan udara Amerika Serikat dalam melumpuhkan kemampuan aset rudal dan drone IRGC saat ini? Tentu kita lihat bahwa saat ini Amerika Serikat sudah melakukan kembali 3 gelombang serangan ya Mas. Dan kalau kita lihat memang serangan pertama itu dilakukan tanggal 7 Juli lalu dan gelombang ini semakin besar bukan yang semakin mengecil begitu. Meskipun dalam keadaan yang tentu kita tahu sebelumnya masih dalam kondisi gencatan senjata bahkan masih dalam kerangka perdamaian begitu. Dan kita lihat pada serangan yang terbaru yaitu gelombang ketiga pada tanggal 11 hingga 12 Juli lalu ini lebih besar lagi dan bahkan menghantam lebih dari 100 hingga 140 target militer yang ada di Iran begitu, yang juga menyerang ke sistem rudal, drone dan bahkan fasilitas amunisi, yang lebih parah lagi juga mengenai target pada jaringan komunikasi dan juga radar. Nah, ini sebenarnya saya melihat bagaimana ini adalah serangan gelombang ketiga lalu di tanggal 11 hingga 12 Juli ini adalah gelombang terbesar Mas, yang merupakan bentuk eskalasi, terlebih statement yang dikeluarkan oleh Trump yaitu terkait dengan sudah selesai begitu ya gencatan senjata dan negosiasi yang padahal harusnya berlangsung selama 60 hari. Dan ini juga akhirnya mengantar kita pada keadaan hari ini yaitu penutupan kembali Selat Hormuz yang memang kalau kita lihat Mas dari bulan Februari lalu hingga tanggal 13 ini itu sudah 5 kali dibuka tutup oleh IRGC. Jadi memang kita lihat memang ini menjadi daya tawar yang sangat tinggi bagi Iran dan negosiasi dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang yang dimulai dari tanggal 28 Februari Mas Radi. Oke. Mas Evata, mengingat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang sekarang ujung-ujungnya malah jadi Memorandum of Uncertainty katanya. Ini Juni kemarin kan gagal ya, total karena perselisihan protokol di Selat Hormuz. Nah, kira-kira peluang diplomasi antara Washington dan Teheran sekarang ini apakah benar-benar sudah mati atau ini hanya strategi gertakan politik kira-kira? Baik. Tentu memang sedari awal kita mencurigai bahwa Amerika Serikat sama sekali memang tidak serius untuk melakukan diplomasi dalam bentuk apapun. Hal ini disebabkan karena hegemoni Amerika akhirnya mengalami ujian yang cukup berat. Kita melihat bahwa ternyata jalur-jalur perdagangan minyak yang selama ini ditahan oleh Amerika Serikat dengan melakukan double blockade, dengan melemahkan perekonomian Iran, ternyata mendapatkan titik terang yang baru begitu. Hal tersebut terlihat dari ketika datangnya beberapa delegasi yang diutus oleh Rusia untuk membangun kembali pangkalan listrik yang berteknologi nuklir dan juga nanti ke depannya ada kerjasama terkait dengan masalah perdagangan mengenai oil dengan Cina itu sendiri. Dan kita tahu bahwa sebenarnya Iran berupaya semaksimal mungkin untuk menahan agresivitas dari Amerika Serikat terkait dengan masalah perekonomian. Ya, ketika ada serangan dan agresi, ini tanda bahwa Amerika tidak mau nanti hegemoni tersebut muncul. Maka sebenarnya dalam beberapa poin-poin yang sudah ditawarkan tidak terkait erat ini mengenai masalah denuklearisasi yang ada di tubuh Iran begitu. Tetapi Amerika melakukan serangan untuk mempersiapkan relaksasi perekonomian akibat minyak yang selama ini diklaim oleh IRGC ditutup dalam beberapa waktu itu. Nah, maka Amerika melakukan serangan sebagai tanda bahwa kalau ingin melakukan diplomasi, lakukan saja diplomasi, tidak usah menutup Selat Hormuz. Padahal sebenarnya serangan ini dimulai dari Amerika Serikat duluan, ya. Begitu juga dibalas oleh Iran, dan begini terus ceritanya. Maka kita bisa melihat keduanya bersama-sama untuk menyeimbangkan dan mengkalibrasi agar mereka berada pada titik yang cukup pelik ya. Sehingga Amerika kita tahu bahwa dalam transaksi dolar, ujung-ujungnya tetap menggunakan dolar Amerika begitu. Maka
penjualan minyak itu tetap menggunakan dolar Amerika. Ini tentu sangat menguntungkan Amerika Serikat. Serangan terakhir itu terbukti memang sudah terprediksi bahwa mereka harus melakukan serangan. Oke, saya kembali ke Mbak Cempaka. Bicara soal peningkatan eskalasi pada minggu ini, kira-kira Mbak Cempaka, apakah ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat di bawah komando Donald Trump sedang bersiap melakukan invasi darat yang lebih masif, atau ini murni strategi containment atau pembatasan militer saja? Kita tahu bahwa saat ini yang belum tercapai dari MOU, Memorandum of Uncertainty tadi kalau kata Mas Radi, adalah bahwa poin terkait Selat Hormuz kembali ke kondisi sebelum perang. Nah, ini yang belum tercapai karena kita juga tahu bagaimana Oman ini punya bahkan juga menawarkan 2 jalur pelayaran yang terpisah di Hormuz sebagai solusi teknis. Jadi ada yang lewat Oman dan ada yang bisa lewat Iran begitu. Namun Iran tentu masih menolaknya begitu. Dan kondisi yang ditawarkan Oman, yakni lewat Oman dan lewat Hormuz ini sebenarnya lewat Iran maksud saya, ini sebenarnya adalah kondisi awal sebelum terjadinya eskalasi perang di Februari lalu. Namun, dan ini tentu yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Namun kondisi saat ini kalau kita lihat bahkan salah satu statement yang dikeluarkan oleh Galibaf adalah bahwa konteks terkait Hormuz ini lebih penting daripada nuklir. Bahkan statement ini sudah keluar yang artinya tidak ada negosiasi yang saat ini bisa dilakukan terkait kapal yang lewat. Jika memang Hormuz mau dibuka, maka harus lewat jalurnya Iran, jalur selatan begitu. Jadi dalam konteks ini tidak bisa lewat jalurnya Oman begitu. Nah, ini yang sebenarnya masih berbeda pendapat, sehingga kapal-kapal, kita tahu ada 3 kapal setidaknya sebelum eskalasi gelombang pertama hingga ketiga yang diserang, yaitu kapalnya dari Saudi dan juga Qatar dan dari Cyprus. Nah, ini 3 kapal ini Mas yang awalnya diserang lalu dieskalasi oleh Amerika Serikat. Jadi saya lihat bahwa poin Hormuz ini yang memang masih menjadi titik buntu dari mengapa eskalasi ini terjadi juga, Mas. Oke, Mas Evata, tadi kan juga disinggung oleh Mbak Cempaka ya. Galibaf kan mengatakan bahwa Selat Hormuz ini lebih penting sebenarnya daripada nuklir. Nah, kalau bicara hal itu, Selat Hormuz menyalurkan 1/5 pasokan energi dunia. Jika penutupan total ini berlangsung hingga berbulan-bulan ke depan, seberapa siap kira-kira arsitektur ekonomi global menahan guncangan harga minyak yang bisa memicu inflasi ekstrim kira-kira? Ya, tadi sempat saya sampaikan bahwa kesepakatan yang dibangun ini akhirnya mengganggu stabilitas hegemoni dari Amerika Serikat. Kita tahu bahwa mereka sudah sepakat untuk melakukan pembayaran melalui yuan ya, dan mungkin melakukan pembayaran mengenai mekanisme lain selain dolar itu sendiri. Dan kita juga bisa melihat bahwa di tengah kekacauan seperti ini, Amerika Serikat cukup memanfaatkan harmoni tersebut ya, bahwa kita tidak boleh melupakan mereka berharap untuk menjaga energi dan juga security ya. Tetapi maksudnya adalah mereka berharap agar ada kekacauan energi yang nanti akan berimbas pada keinginan untuk kedepannya bekerjasama dengan Amerika untuk menjaga sekuritas tadi. Nah, ini merupakan strategi yang dibangun oleh Amerika, meskipun mereka menyampaikan mereka tidak ingin melakukan perang dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tanya dari sisi aspek perekonomian global ya, bagaimana hari ini, apakah mampu bertahan dan kedepannya seperti apa? Tentu akan ada masa-masa yang cukup sulit begitu. Dan ini tidak lepas bahwa Amerika Serikat sudah menyampaikan kepada banyak pihak bahwa kalau misalkan dunia, terutama NATO, tidak membantu mereka untuk merelaksasikan ya terkait dengan penutupan yang dilakukan oleh IRGC, Amerika tinggal menyalahkan dunia saja begitu. Ini kan satu skenario yang sudah disusun dengan sangat baik oleh mereka, bahwa kami datang sebagai pahlawan untuk membuka Selat Hormuz. Tetapi di Selat Hormuz ini tidak ada satupun yang mau membantu. Maka mereka tinggal menyampaikan kepada dunia bahwa saya sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi tidak banyak jalan keluar yang dibantu oleh dunia begitu. Maka ini adalah salah satu strategi dan cara yang sudah disusun oleh mereka. Begitu juga dengan keinginan dari Israel. Israel juga berharap agar agresivitas Amerika Serikat tidak boleh menurun sedikit pun, dan tekanan-tekanan ini nanti akan membuat Selat Hormuz dikontrol oleh hegemoni dari Amerika atau dominasi dari Amerika itu sendiri. Dan nanti ketika kesepakatan itu tercapai, barulah Amerika sepakat untuk membuat rute-rute yang baru, dan kita tahu sudah ada rute dari Oman, tetapi rute dari Oman ini kan masih dalam tahap perencanaan, masih sangat lama. Tetapi ini menjadi respon bahwa pemerintah Iran cukup lemah hari ini, dan serangan kali ini menunjukkan bahwa mereka siap untuk melakukan eskalasi ulang lagi. Oke. Saudara Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM Heribertus Jaka Triana menilai baik Amerika Serikat dan Iran saling tidak percaya dengan kesepakatan yang dicapai sebelumnya. Salah satunya kesepakatan soal pengembangan nuklir Iran, sehingga Amerika Serikat dan Iran masih saling serang.
Saling serang yang kini terjadi juga membuat Iran kembali menutup Selat Hormuz. Lalu bagaimana nasib nota kesepakatan damai dan upaya diplomasi kedua negara? Berikut analisisnya untuk Anda. Pak Jaka, kita melihat di masa gencatan senjata, AS tampaknya melakukan serangan dan juga selalu menebar ancaman begitu. Sebenarnya apa sih yang membuat AS seperti tidak bisa menahan serangan dan juga terus menebar ancaman di masa gencatan senjata, Pak Jaka? Yang pertama, deal yang terjadi sebelumnya itu basisnya adalah saling ketidakpercayaan. Tidak percaya dari masing-masing pihak berdasarkan kepentingan nasional mereka masing-masing. Kalau kita lihat saat sekarang, yang paling tidak bisa dipercaya itu adalah tindak tanduk dari interpretasi kedua negara, kedua belah pihak terkait dengan isu nuklir yang paling utama. Dari sini, kekhawatiran, ketakutan itu menjustifikasi tindakan-tindakan koersif, tindakan militer yang dilakukan oleh Amerika dengan alasan adanya preemptive strikes, preemptive self-defense untuk mengurangi rasa takut terhadap kemungkinan pengembangan senjata nuklir. Yang saya kira di sini tidak terjadi adanya kesepakatan yang berbasis pada bilateral agreement. Yang kedua, deal yang terjadi dalam jeda waktu perundingan selama 60 hari ke depan, kita bisa melihat intinya adalah sebagai faktor pendingin, tetapi tidak ada faktor pelaksana dari siapa yang harus menegakkan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati tiga hal tadi. Sehingga para pihak itu memiliki interpretasi, memiliki masing-masing interpretasi untuk apa itu melaksanakan atau tidak, sehingga sangat mudah untuk dapat diingkari berdasarkan interpretasi mereka. Dan sekali lagi, deal yang terjadi sebelumnya itu didasarkan pada kalkulasi terhadap kepentingan-kepentingan mereka sendiri, sehingga sangat rapuh dan tidak memiliki landasan yang sangat kuat. Oke, berarti kan pertanyaannya apakah di masa gencatan senjata ini yang dilakukan oleh AS, mereka tidak mempertimbangkan dampaknya dan kalkulasikan ke depan dampak yang terjadi. Seperti saat ini kan Selat Hormuz malah kembali ditutup imbasnya. Saya kira satu hal yang perlu kita lihat kenapa Amerika begitu sangat agresif, pertama karena momentum. Kita bisa melihat saat sekarang ada satu krisis kepercayaan di dalam kepemimpinan nasional Iran, bahwa terjadi satu kekosongan kepemimpinan yang ini membawa dampak penyatuan yang begitu luas. Pertama adalah itu. Lalu yang kedua, situasi ekonomi di Iran itu juga semakin melemah, sehingga Amerika mengambil kesempatan untuk menyerang Iran secara kuat sebagai satu tekanan militer untuk menggolkan rencana terkait dengan apa itu pembatasan senjata nuklir yang terjadi. Sementara di Amerika kita bisa melihat juga bahwa Amerika membutuhkan satu bentuk kemenangan terkait dengan isu nuklir, Hormuz, dan juga sanksi yang ada. Selain itu, kalau kita lihat di Iran saat sekarang, Iran juga membutuhkan quote-unquote musuh bersama untuk menyatukan faksi-faksi yang ada di Iran supaya mereka tetap bersatu menjadi sebuah nation atau statehood di dalam hukum ataupun hubungan internasional. Saya kira interpretasi atas kepentingan, lalu juga ketahanan nasional, dan juga penentuan posisi ideologi politik pertahanan geopolitik ke depan itu betul-betul menjadi sebuah kalkulasi-kalkulasi yang saat sekarang itu menjadi hal yang sangat diperhitungkan oleh kedua belah pihak netral ataupun negara-negara yang ada di sekitar Teluk. Jadi dari kondisi yang Pak Jaka sampaikan tadi, melihat ke depannya berarti konflik akan semakin sengit atau seperti apa Pak Jaka? Saya kira kita bisa memprediksikan akan semakin sengit, tetapi konteksnya adalah terkait dengan penggunaan kekerasan bersenjata bilateral antara Amerika dengan Iran, yang walaupun saat sekarang itu juga menjadi sebuah sumber di dalam ketegangan di negara-negara Teluk yang ini menjadi tong mesu yang kapanpun akan bisa meledak. Kalau kita lihat saat sekarang juga Iran sedang mempersiapkan dan juga menambah kekuatan proksi-proksi mereka yang ada di Hamas, yang ada di Houthi dan lain sebagainya. Saya kira serangan ke 6 negara ini juga membuktikan bahwa saat sekarang Iran juga memperluas jangkauan terkait dengan penggunaan kekerasan ini sebagai satu bentuk balasan untuk menyatukan dan juga memperoleh simpati dalam eskalasi penggunaan kekerasan ini. Sekali lagi, saat sekarang yang terjadi adalah politik eskalasi untuk saling menekan, untuk memperoleh kemenangan. Dan kalau kita lihat, kita bisa juga memprediksikan ke depan bahwa perundingan jeda yang kemarin disepakati itu akan berakhir dan terus akan terjadi guncangan-guncangan sampai nanti titik terakhir kepentingan mereka dapat dinegosiasikan.
Oke. Kalau kita melihat Pak Jaka, pasca Iran kembali menutup Selat Hormuz dan juga mengklaim sudah menyerang pangkalan Amerika Serikat di Qatar dan juga di Bahrain, bagaimana Pak Jaka melihat efektivitas serangan udara yang dilakukan oleh AS dalam melumpuhkan kemampuan aset rudal dan juga drone IRGC saat ini, Pak Jaka? Saya kira kita bisa melihat saat sekarang bahwa serangan-serangan yang terjadi itu memang bukan lagi pada satu penggunaan kecanggihan teknologi yang basisnya itu adalah kemutakhiran teknologi, tetapi kualitas dan kuantitas dari serangan itu yang menjangkau dan menambah daya ledak keterlibatan dari masing-masing pihak yang selama ini adalah netral. Kita lihat 6 negara ini digunakan Amerika sebagai pangkalan militer untuk menekan Iran, dan sekarang Iran menjawab dalam eskalasi yang sangat luas di dalam konflik di Teluk saat sekarang. Dampaknya apa? Saya kira ini akan membawa sebuah perhitungan geopolitik global bahwa saat sekarang ke-6 negara ini akan tidak lagi menjadi negara yang netral, tetapi mereka akan berhitung pula untuk mengambil satu sikap terkait dengan kepentingan politik mereka. Apakah akan tetap bersekutu dengan Amerika ataupun mereka akan memberikan satu ruang-ruang diplomasi perundingan dengan Iran untuk menjadikan kawasan ini sebagai satu tempat yang bisa digunakan sebagai kehidupan bersama di kemudian hari. Saya kira ini adalah sebuah langkah-langkah yang nanti akan meredefinisi kepentingan mereka semua dan juga kehadiran Amerika di kawasan. Ini akan membawa dampak perubahan yang luar biasa unilateralisme Amerika yang akan tergerus terkait dengan penggunaan-penggunaan ataupun persatuan dari negara-negara yang ada di Teluk. Saya kira eskalasi ini yang akan menjadi kalkulasi politik, kalkulasi hubungan internasional yang sangat menentukan, yang didasari pada adanya kepentingan terhadap nuklir, Hormuz, dan juga sanksi yang masih diterapkan terhadap Iran. Nah, oke, ini menarik, sudah disinggung oleh Pak Jaka. Negara-negara Arab di Teluk ini kan menjadi sasaran rudal balasan Iran karena menampung pangkalan militer Amerika Serikat. Jadi kalau menurut Pak Jaka ke depannya, dilema politik negara-negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi dalam memposisikan diri ke depannya akan seperti apa, Pak Jaka? Saya kira mereka akan bersekutu. Mereka akan membuat sebuah blok di mana mereka akan memperkuat jati diri mereka di dalam kerangka kehidupan bersama di kawasan. Mereka tidak lagi akan mengandalkan Amerika sebagai sekutu utama, tetapi mereka saat sekarang juga pasti akan mencari celah-celah alignment baru, mungkin misalnya dengan China, mungkin misalnya dengan Rusia, ataupun dengan kekuatan-kekuatan global yang ada di kawasan, seperti misalnya bersekutu dengan Pakistan, misalnya bersekutu dengan Mesir, dan lain sebagainya, untuk sekali lagi menjaga kepentingan nasional mereka. Sehingga sekali lagi ini adalah juga momentum buat 6 negara ini. Kenapa? Karena saat sekarang Amerika perhatiannya juga terpecah di Ukraina, terpecah di Taiwan dan lain sebagainya. Dan saat sekarang mereka fokus di Teluk, dan ini menjadi sebuah momentum untuk mereka berpikir ke depan terkait dengan kepentingan nasionalnya. Saat sekarang kalau kita lihat reaksi dari 6 negara yang diserang ini intinya adalah menggunakan basis kerangka hukum internasional. 1, mengutuk. 2, mereka menyatakan menggunakan kekuatan diplomasi supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar. Tetapi saat sekarang mereka juga berhitung bagaimana ke depan kepentingan nasional mereka bisa dijaga terkait dengan eskalasi yang akan semakin besar antara Amerika dengan Iran dengan proksinya. Oke, itu sikap dari negara-negara Arab di Teluk. Tapi bagaimana dengan sekutu Amerika Serikat di Asia? Apakah mereka memang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat saat ini? Saya kira sekutu Amerika di Asia itu masih wait and see terkait dengan dampak langsung ataupun tidak langsung terkait dengan serangan yang saat ini sekarang terjadi. Pertanyaannya adalah saat sekarang bagaimana isu terkait dengan kemampuan nuklir untuk penggunaan senjata itu kan menjadi sebuah ancaman yang memang sangat-sangat dirasakan dan sangat mengkhawatirkan. Bagaimana isu terkait dengan penggunaan nuklir untuk senjata ini bisa diminimalisir, bisa dipastikan bahwa Iran tidak menggunakan ini sebagai satu bentuk provokasi ataupun ancaman. Saya kira ini juga akan menjadi sebuah titik awal bagi negara-negara di Asia sekutu Amerika untuk wait and see sampai nanti jeda 60 hari ke depan ini seperti apa. Saya kira ini terjadi satu
reaksi yang nanti akan memperoleh satu keteraturan di depannya, dan masing-masing negara pasti akan melakukan kalkulasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya terkait dengan current situations yang ada antara Amerika dengan Iran. Saya kira pola kecenderungan lalu juga pilihan-pilihan rasional itu pasti akan dibangun, akan disepakati ketika kepentingan-kepentingan mereka akan saling bertemu sebagai sebuah kalkulasi politik dan sebagai pilihan yang paling rasional. Oke, kita skupnya agak lebih diperluas lagi, Pak Jaka, kalau kita melihat bagaimana posisi Israel saat ini di tengah semakin memanasnya antara saling serang Amerika Serikat dan juga Iran. Kalau dari Pak Jaka sendiri melihat apakah untuk kali ini memang momennya untuk mereka berdua antara Amerika Serikat dan juga Iran saja tanpa keterlibatan Israel. Tapi kan kalau kita melihat sejauh ini mau bagaimanapun juga kondisinya Israel tetap ada di situ. Dan kenapa pertanyaannya Amerika Serikat tidak bisa tegas dengan Israel, Pak Jaka? Pertama, karena kepentingan Israel itu kan juga difasilitasi oleh kepentingan Amerika terkait dengan penggunaan isu nuklir untuk keamanan. Itu kan mereka memiliki common baseline terkait dengan ancaman yang nyata terkait dengan nuklir yang dikembangkan oleh Iran, dugaan quote unquote. Sehingga kehadiran Iran dengan isu kehadiran pengembangan pengayaan uranium untuk nuklir itu menjadi sebuah ancaman yang menyatukan kepentingan Amerika dengan Israel ataupun negara-negara di kawasan seperti 6 negara yang menjadi pangkalan militer dari Amerika. Isu terkait dengan pengembangan nuklir ini menjadi pokok yang sampai saat sekarang itu belum disepakati, belum memperoleh titik temu, belum memperoleh redefinisi terkait dengan keterbukaan, availability-nya, aksesnya, dan juga tindakan-tindakan apa yang disepakati untuk memastikan bahwa nuklir yang dikembangkan Iran itu tidak akan digunakan untuk mengganggu keamanan internasional. Sehingga kekhawatiran ini menyatukan Amerika dan Israel terkait dengan eksistensi Iran yang kita lihat serangan-serangan yang dilakukan oleh Amerika itu fokus pada pengembangan infrastruktur nuklir yang ada di Iran. Sehingga justifikasinya adalah inilah yang mempersatukan mereka. Oke, Pak Jaka, berarti kalau kita lihat ke depannya, nota kesepakatan, walaupun ada nota kesepakatan, hal ini tetap terjadi, saling serang dan segala macamnya. Dan sebenarnya apa yang harus dilakukan ke depannya? Kans apa, atau menurut Anda apa yang kiranya akan terjadi ke depannya? Apakah memang nota kesepakatan atau nota damai antara Iran dan juga Amerika Serikat ini akan sulit di tengah kondisi seperti saat ini? Dalam review ataupun kita bisa melihat deal yang terjadi kemarin, 3 deal yang disepakati antara Amerika dan Iran, itu lesson learn-nya adalah tidak ada yang namanya polisi yang memastikan bahwa Amerika dan Iran itu mau dan mampu untuk mentaati deal-deal itu. Saya kira apa yang harus dilakukan ke depannya adalah supaya ini eskalasinya tidak meluas, siapapun yang menjadi mediator, entah itu Oman, entah itu negara-negara yang lain, itu harus juga merancang sebuah mekanisme bahwa deal apapun yang dilakukan oleh Amerika dan Iran itu harus juga difasilitasi dengan mekanisme pemaksaan pelaksanaan dari deal-deal itu. Kehadiran mediator itu harus ditingkatkan sebagai penengah, sebagai satu pengemudi di dalam pelaksanaan deal-deal itu. Saya kira deal yang kemarin tidak mengatur terkait dengan ini, sehingga kedepannya kalau akan terjadi deal lagi, alangkah baiknya dibuat suatu mekanisme ataupun kehadiran mediator ini sebagai polisi yang mengawasi dan mengatur terkait dengan keberadaan hak dan kewajiban yang muncul. Sekali lagi, yang kedua yang bisa kita sampaikan adalah alangkah baiknya akan terjadi satu yang disebut sebagai agreement, bilateral agreement atau peace agreement antara Amerika dengan Iran. Ini adalah level sumber hukum yang tertinggi yang bisa dilakukan. Kalaupun itu tidak bisa tercapai, mekanismenya adalah harus ada mekanisme pelaksana dari deal itu, pihak ketiga yaitu mediator. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Artinya adalah eskalasi dominan yang dimana Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa bukan menjadi pihak yang kalah. Muncul kembali ya bahwa Amerika Serikat menggunakan strategi
tekanan militer untuk mendapatkan deal yang lebih baik. حمية مشهد الرضا قائد عظيم الشأن مجاهد شهيد. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore with this scum. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Artinya adalah eskalasi dominan yang dimana Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa bukan menjadi pihak yang kalah. Muncul kembali ya bahwa Amerika Serikat menggunakan strategi tekanan militer untuk mendapatkan deal yang lebih baik. حمية مشهد الرضا قائد عظيم الشأن مجاهد شهيد. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore with this scum. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Artinya adalah eskalasi dominan yang dimana Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa bukan menjadi pihak yang kalah. Muncul kembali ya bahwa Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Lita Budi Astuti. Sebuah truk pembawa ekskavator Selasa pagi ini masih tersangkut di jembatan. حمية مشهد الرضا قائد عظيم الشأن مجاهد شهيد. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore with this scum. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Artinya adalah eskalasi dominan yang dimana Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa bukan menjadi pihak yang kalah. muncul kembali ya bahwa Amerika Serikat menggunakan strategi tekanan militer.